ya. Saya sudah berjanji bahwa saya tidak akan pernah berhenti sampai perekayasa CCTV Jessica ini, ya, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini kita hukum, ya. Kita penjarakan, kita suarakan juga kepada Kapolri, ya, dan juga kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, ya, supaya Bapak Presiden bisa mendengarkan ini, betapa caruk maruk persidangan ketika Jessica dihadirkan, ya, terdapat rekayasa dan manipulasi, ya, secara terstruktur untuk memenjarakan Jessica, ya, di mana pada saat itu rekayasa dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan mereduksi frame, ya, mereduksi frame dari full high definition menjadi standard definition, ya. Dengan reduksi tersebut maka hilanglah informasi sekitar 73%, ya. Jadi hampir 3/4 informasi itu hilang, ya, akibat downscaling yang dia lakukan, ya. Hal tersebut mengakibatkan penggiringan opini, ya, pada BAP mereka berdua sehingga para hakim tertipu, ya, akibat keahlian mereka yang manipulatif tersebut. Jadi kita harus memastikan kepada para pecinta keadilan di Republik ini, kepada kalian-kalian untuk tidak berhenti, ya, menyuarakan keadilan. Ini bukan main-main. Jadi saya ingatkan, firasat saya ini akan terjadi, akan tumbang satu persatu dan kebenaran akan terungkap. Keterangan dari salah satu saksi kunci, saksinya sekarang kita amankan, pembantu rumah tangga yang mengatakan dia diminta membuang celana. Dia katanya celananya robek, kata pengacaranya. Dan kan kita nggak tahu, belum ketemu celananya. Kan cuma kita faktanya dia buang celana buat setelah kejadian ini. Sebenarnya dia itu emang niat mau buang, apa dia nanya dulu ke Mbak Jessica atau seperti itu? Nanya dulu. Bilangnya gimana waktu Mbak Sri cerita? Ya waktu itu katanya, None ini celananya mau di robek kan. Ya udah buang aja Sri, katanya gitu. Jadi Mbak Jessica yang nyuruh buang? Iya. Bukan Mbak Sri yang inisiatif mau buang? Bukan. Jadi waktu itu Mbak Sri lagi nyuci apa lagi apa, Bu? Nyuci, mau jemur katanya sih. Terus udah robek gitu, jadi nanya takut dirobekin sama si Sri, nggak taunya udah robek dari tadinya gitu. Terus kalau Mbak Sri cerita sama Ibu Ina, waktu Mbak Sri nyuci, jemur, setengah kering gitu, Mbak Sri cerita nggak sih ada aneh-aneh di celananya? Nggak ada. Biasa? Nggak ada sih, katanya cuma robek di belakang gitu. Ya, gitu aja. Iya, di pinggir kantong apa-apalah, robek gitu. Terus Mbak Sri cerita nggak itu celana dibuang kemana, Bu? Ke comberan kah, selokan atau Di tempat sampah. di tong sampah? Iya, di tong rumahnya Jessica? Iya. Bukan ke tempat lain, Bu? Bukan. Soalnya kalau dicari kan celana itu hilang, ya? Iya, nggak ada. Bagaimanapun seorang Jessica itu setiap hari itu berada di penjara, ya, every day counts, ya, matters, ya. Bagaimana dia dijerumuskan, ya, secara rekayasa dan manipulatif, ya, ke penjara dengan cara yaitu videonya dikaburkan, ya, pergerakan tangan dibuat-buat menggaruk, ya, dengan paper bag yang bergerak secara abstrak dan disimpulkan oleh bukan hanya hakim tetapi oleh sejumlah saksi ahli psikolog dan toksikolog dan lainnya, itu juga menggunakan referensi video yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Bahkan nanti kita buat videonya, bahkan ketika hakim mencecar Jessica sebagai terdakwa dan jaksa juga ketika mencecar Jessica sebagai terdakwa, mereka, ya, kedua pihak tersebut menggunakan video CCTV yang sudah kabur, ya, sudah mengalami downscaling, ya, downgrade kualitasnya atau informasinya menjadi informasi hanya sekitar 25-26% sekian, ya, sekitar seperempatnya saja informasi yang tertinggal, sehingga video rekayasa tersebut dipakai oleh jaksa dan hakim ini untuk menanyai Jessica, ya. Oleh karena itu
Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini itu harus kita hukum ya, agar agar jangan sampai ini terulang lagi untuk anak-anak kita, cucu kita, saudara, sepupu, ponakan, dan bahkan putri-putra kita ya. Jadi ini bukan lagi masalah Jessica, tetapi ini adalah masalah kita bersama. Bagaimana hal rekayasa seperti ini ya dengan gampang dilakukan di depan pengadilan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, seolah-olah mereka tidak memiliki nurani ya, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada saudaranya, orang tuanya, anaknya, dan lainnya gitu. Jadi kita 2024 ini harus menurut saya harus memiliki tugas besar untuk menegakkan keadilan ya. Saya tidak tahu bagaimana respon anak-anak muda sekarang ya melihat kondisi peradilan yang sudah sesat ini ya, kasus Jessica ini. Kalian harus bersuara, karena kalau kami kan yang sudah mendekati 50 ya, itu kan sebentar lagi sudah pindah alam, check out ya, ke dunia lain ya. Jadi masa depan adalah milik kalian. Harusnya kalian yang lebih banyak bersuara ya, memperjuangkan ini. Ya, karena inilah legasi bobrok seperti ini. Apakah kalian akan warisi atau kalian biarkan seperti ini gitu? Karena keilmuan seseorang yang dihadirkan di di pengadilan justru dipakai untuk memanipulasi ketidaktahuan dari hakim dan pengacara ya. Jadi ini tindakan yang sangat-sangat jahat sekali ya. Ini perbuatan yang sangat jahat sekali. Oleh karena itu kepada Bapak Kapolri ya, tolonglah Pak, ini perbuatan ini sudah keterlaluan sekali gitu Pak. Jadi bayangkan seorang anak manusia ya, yang sangat berharga di mata keluarganya itu harus menanggung ya dengan dilabel pembunuh, tetapi alat buktinya adalah alat bukti video CCTV yang sudah direkayasa, yang juga diakui oleh Hakim Binsar Gultom itu menjadi acuan ya, sebagai sasaran empuk ya, atau dijadikan acuan utama dalam memutuskan perkara ya. Bayangkan video yang sudah direkayasa itu menjadi acuan rujukan mereka gitu, atas ketidaktahuan mereka bahwa mereka sebenarnya sudah ditipu ya secara terang benderang ini oleh kedua saksi ahli tersebut ya. Saya tidak tahu hukuman apa yang pantas untuk mereka ya, tetapi ini sudah sangat-sangat keterlaluan ya. Kalau saya flashback kembali itu, kenapa saya hadir lagi ke Jakarta untuk podcast itu ya. Saya sebenarnya sudah merasa 7 tahun lalu 2016 itu sudah melakukan hal yang cukup lah ya untuk membuat untuk memberikan keilmuan saya, meskipun pada saat itu memang saya juga pun terbilang tidak terlalu ingin terlibat dalam hal peradilan. Memang saya tidak terlalu suka saat itu, tapi istri saya mendesak sampai tidak bisa tidur dan merengek terus. Akhirnya saya menghubungi ya Bang Uto ya,